Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 Amar maupun Abbas. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pak Andri selalu mendoakan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi nih dengan Pak Andri dalam mata pelajaran BTQ. Baik. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenal tanda baca sukun. Jadi tanda baca itu ada berbagai macam ya, ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, ada sukun, ada fathatain, ada dhammatain, ada kasrotain gitu ya, ada tasjid, masih banyak lagi gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai tanda baca sukun. Jadi sebelum kalian melanjutkan video ini, ada baiknya ambil dulu buku BTQ-nya, modulnya yang warna hijau itu. Kemudian kalian silahkan buka di halaman 30. Sudah? Baik, kalau sudah, silahkan dicocokkan dengan yang Pak Andri sampaikan di sini. Apakah sama seperti ini? Ini yang bagian atas ya, pembelajaran 3. Baik, Pak Andri akan bacakan dari poin yang pertama, yang A, yaitu mengenal tanda baca sukun melalui kata. Jadi nanti ada contohnya nanti ya, nanti akan kita bahas. Jadi tanda baca sukun itu bentuknya seperti huruf O ya, tapi tidak sempurna. Jadi kalau O itu benar sempurna, tapi ada beberapa khot itu adalah bentuk huruf Arab gitu ya, dengan seni begitu. Jadi ada yang memang bentuknya benar-benar bulat 100%. Cuman kalau di Al-Qur'an biasa atau kalian menulis atau ustadzah menulis, biasanya O-nya tidak penuh. Artinya ada yang setengah lingkaran tapi agak mendekati penuh tapi tidak penuh, ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti angka 5 Arab, ada yang seperti itu juga. Ada juga yang membuatnya bulat seperti O, ada juga. Jadi untuk penulisannya nanti anak-anak Pak Andri kan jangan menulisnya seperti huruf O, jadi agak digepengkan ujungnya sedikit gitu ya. Jadi seperti ini. Yang di buku itu, yang di atas ini lebih kecil daripada yang di bawah ya. Ini juga menggunakan pensil khot. Jadi yang di sini sebenarnya kalau kalian lihat, di sini tebal, ini tipis, di sini tebal, ini tipis. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya ya, cuman kadang nggak kelihatan karena terlalu kecil. Itu. Jadi tanda baca sukun ini itu terletaknya sama dengan fathah dan dhammah. Ya. Perhatikan, Pak ulangi. Jadi sukun ini letaknya, posisinya berada di atas huruf. Seperti kalau kalian menulis fathah atau dhammah. Jangan seperti kasroh. Kalau kasroh kan di bawah huruf tuh, nanti salah gitu ya. Kalau yang sukun ini sama fathah, sama dhammah sama tasjid sama di atas huruf seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian fungsinya huruf sukun ini adalah untuk mematikan huruf atau mengakhirkan huruf. Jadi huruf yang diberi tanda sukun, yang diberi tanda seperti ini, yang ada tandanya seperti ini, nanti tidak berbunyi atau berbunyi tapi mati. Biasanya huruf-huruf itu kan ada vokalnya ya, ada vokalnya. Misalnya ba itu terdiri dari dua, kalau di Indonesia terdiri dari dua huruf B sama A. Kalau di huruf ba itu dikasih sukun, nanti A-nya hilang, jadi tinggal B-nya saja. Seperti itu contohnya. Jadi membuat huruf yang tadinya ada huruf vokalnya menjadi tidak ada huruf vokalnya. Begitu kalau ditulis di dalam bahasa Indonesia. Baik, ini ada contoh beberapa. Silahkan diperhatikan. Di sini ada huruf ba dan ro. Cuman ba-nya dikasih kasroh. Jadi bacanya bi. Kemudian ini karena ada huruf ro, di atasnya ada sukun, harusnya dibaca ro. Ada huruf vokalnya ya harusnya. Jadi kalau dia sukun jadinya o-nya hilang, jadi cuma r tok ya. Jadi kalau digabung dengan ba nanti bacanya bir gitu ya, bir. Nah kemudian di sini ada huruf o, ada huruf ko ini ketemu dengan huruf ma karena dia disukun, a-nya hilang jadi tok, jadi kom gitu ya, kofnya dari tenggorokan, kom gitu ya. Kemudian ini ada huruf
alif, kemudian ada dhammah, sampingnya ada dal, kemudian disukun. Ud, seperti mau lanjut ke da tapi gak jadi gitu ya. Ud, ud gitu ya. Kemudian ada huruf alif, ada fathahnya, kemudian ada ba yang ada sukunnya. Ab, ab gitu ya. Mau ngomong ba tapi gak jadi gitu, seperti itu contohnya. Jadi itu mati, tidak, hampir tidak berbunyi ya baknya, maksudnya bukan alifnya tapi baknya yang disukun itu hampir tidak berbunyi, tapi masih ada sisanya gitu. Terakhir ini ada contoh seperti ini. Sin ada dhammah, kemudian mem ada sukun. Membacanya adalah sum, betul sekali. Sum biasa, bersih ya, sum. Karena ini bukan ta, bukan sya, tapi sa biasa. Sum gitu ya. Baik, itu adalah kalau di dalam huruf yang cuman 2, betul. Nah, di bawahnya itu ada huruf yang tersusun 3. Contohnya ada ain dengan kasroh, ada lam, dan ada mim dengan dhammatain. Kemudian ini kalau ditulis, ingat kemarin ketika mengerjakan LK masih banyak ada yang menulis ain utuh seperti ini walaupun dia di depan. Padahal kalau di depan, ingat kalau ain ini di depan itu bentuknya seperti apa? Cuman diambil kepalanya. Pasti kemarin waktu lihat videonya Pak Andri di skip pasti. Jadi jangan sampai ketika lihat video itu kalian skip atau kalian lewati. Karena apa? Pasti ilmunya juga terlewat. Jadi sayang sekali ya. Jadi usahakan kalau menonton video itu dari awal hingga akhir supaya ilmu yang diserap juga penuh. Kemudian ada huruf lam yang ditulis di tengah. Lam itu memang bisa ditarik ke depan atau ke belakang. Jadi penulisannya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah huruf mem. Mem itu huruf akhirnya berbentuk seperti ini. Ada juga yang seperti kepala semut ya. Kalau ini kan ke bawah gini. Ada yang seperti kepala semut kemudian dia letter ke samping. Ada. Tidak apa-apa, itu betul. Itu ya untuk huruf mem. Baik, ketika nanti dibaca, apakah dibacanya ngilamun atau ngulamun atau ngalamun? Jadi ngalamun deh. Makanya konsentrasi biar gak ngalamun. Pak Andri ulangi, karena dia ainnya di kasroh, jadi membacanya ai. Karena lamnya itu ada sukun, tadinya lah harusnya ya, jadi diambil l-nya saja. Ail, ya ail, gitu ya. Kemudian yang terakhir karena dhammatain mun, gitu ya. Jadi ilmun dibaca ilmun. Baik. Huruf lam pada kata di atas yang ini tadi bertanda baca sukun. Maka huruf lam berbunyi mati. Jadi seperti hampir tidak berbunyi tapi masih ada tersisa gitu ya. Tersisa apanya? Tersisa lamnya tadi gitu. Baik. Jadi setelah ini Pak Andri akan berikan contoh atau catatan yang ada di buku kalian. Tapi sebelumnya nanti Pak Andri ingin bersama-sama membahas bersama kalian di satu halaman itu, di halaman 30 ada kotak-kotak seperti ini ya. Betul kan? Iya, itu ada kotak-kotak. Mari kita isi bersama-sama. Kalian ambil pensil. Kalau sudah, nanti Pak Andri akan coba membaca. Kalian yang menulis Indonesianya. Bisa? Bisa dong, kan tinggal nulis huruf Indonesia. Pak Andri akan baca, kalian menulis bahasa Indonesianya atau huruf Indonesianya. Gitu ya. Nanti kalau sudah bisa, nanti akan Pak Andri beri tugas lagi. Jadi sejauh ini kalian isi dulu itu bersama-sama dengan Pak Andri di video ini. Yang pertama ada bismi. Bismi. Bisa? Iya, betul. Tulisannya jadinya seperti ini. Bismi. Kemudian yang kedua, bacaannya apa itu? Loh, yalidi, bukan yalidi. Kalau ada sukunnya yalid, masih ada sisanya. Jadi ketika kalian membaca yalid, seperti mau bilang da tapi nggak jadi. Karena apa? Karena ada sukunnya yalid. Jadi ada gitu ya, sedikit tersisa dalnya itu. Oke? Kalau ditulis Indonesia seperti ini. Kemudian ada jam'a. Jam'a. Gitu ya. Jam'a. Bisa? Bisa dong. Jam
Iya, jim, ada fathahnya, ja, karena memnya ada sukunnya, kemudian dimatikan. Jam. Ya, vokalnya dihilangkan, kemudian a, jam a. Nah, huruf ain kemarin kalau ditulis dengan bahasa Indonesia gimana? Ayo, masih ingat gak? Huruf ain kalau ditulis dalam huruf Indonesia, ya betul sekali, ditandai dengan huruf petik atas satu. Bisa kan? Contohnya seperti ini, jam a. Iya, betul sekali. Kemudian nomor 4. Oke, sudah siap. Nomor 4, salva. Salva. Sudah ya, itu mudah ya karena huruf sa biasa ya ini, jadi tulisannya cuman betul s biasa tambahi a, sa. Lam karena dia sukun jadi l nya saja, tidak a pakai a, kemudian fa, gitu ya. Coba dicocokkan nih punya Pak Andri sama enggak, gitu ya. Kemudian nomor 5, ini Pak Andri yakin susah. Kenapa? Karena hurufnya so. Kenapa kok susah? Karena biasanya ada yang nulisnya SO. Ya, salah jadinya. So itu kalau ditulis dengan bahasa Indonesia adalah SA, tapi ada tapinya. Kalau SA nanti nggak ada bedanya sama huruf sa. Jadi so sama sa jadinya sama dong. Maka dari itu huruf so biasanya itu di bawahnya ada titiknya seperti ini. Jadi SA, so, soft. Nah, karena dia mau ke fa, tapi ditutup dengan sukun, jadinya soft. Ya, S-nya di bawahnya ada titiknya, ingat. Itu karena dia hurufnya soft. Kemudian nomor 6, ada am. Mudah sekali nih, am. Alif dengan fathah, kemudian ada mim tapi disukun. Am. Kemudian ada hum, hampir sama dengan yang atas, cuman bedanya itu hum pakai h di dhammah. Kemudian yang terakhir adalah lam, gitu ya. Baiklah, ini yang tadi Pak Andri ceritakan, ada catatan khusus di bawah kotak itu, yaitu tanda baca kasroh yang sesudahnya terletak di sesudah huruf ya sukun, maka harus dibaca panjang. Begitu pula dengan dhammah yang setelahnya itu ada wawu sukun, maka nanti dibaca panjang. Maksudnya gimana toh Pak? Baik, Pak Andri akan buat ilustrasi sederhana seperti ini. Jadi nanti ketika kalian membaca Al-Quran atau juz sama, ketika ada huruf kemudian di atasnya ada harokat dhammah, misalnya bertemu dengan wawu sukun, kemudian atau kasroh bertemu dengan ya sukun, itu nanti dibaca panjang, betul. Jadi tidak dimatikan seperti huruf-huruf sebelumnya, karena ini ada hukumnya sendiri, namanya hukum matobi'i, gitu ya. U jadi panjang 2 harokat, I ya jadi panjang 2 harokat, U I, gitu. Tergantung nanti hurufnya apa, seperti itu. Pak Andri punya contoh nih, coba disimak. Yamnauna, ya. Jadi ain bukan ainnya tapi dhammahnya, yang dilihat dhammahnya ya, bukan ainnya ya. Coba Pak Andri lingkari sebentar, Pak Andri ambil pulpen dulu. Coba kalian lihat di sini nih. Perhatikan, yang diperhatikan adalah dhammahnya ini bertemu dengan ini wawu sukun, ya. Jadi dua ini bila bertemu harus dibaca panjang, tergantung hurufnya apa. Di sini tuh hurufnya o, jadi o-nya tidak boleh yamnauna, tidak boleh ya. Jadi dibaca sedikit lebih panjang, karena panjangnya 2 harokat. Kenapa sedikit? Karena cuma 2 harokat. Kepanjang juga tidak boleh, karena ini matobi'i ya, bukan mat jaiz atau mat wajib. Yamnauna 2 harokat. Itu kalau u. Pak Andri juga punya contoh kalau ini di sini. Jadi ketika nanti ada kasroh bertemu dengan ya, seperti ini bentuknya. Ini kasrohnya di sini, ya-nya di sini, ya. Nanti itu harus dibaca panjang. Fi,
diwakafkan. Tapi kalau tidak diwakafkan, fi dini beda ya. Jadi ini panjang, ini pendek sendiri. Karena apa? Karena dia tidak ada temennya untuk dipanjangkan. Betul sekali. Jadi ada kasrah bertemu ya, ada kasrah bertemu ya. Dalam satu bacaan langsung dua nih. Itu tadi contoh dari huruf-huruf yang kalau bertemu nanti wajib atau harus dibaca panjang, karena nanti ada bacaannya, namanya bacaan mat tobi, ada hukumnya gitu ya. Baik, terima kasih sekali anak-anakku semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran BTG pada pertemuan kali ini. Pesan Pak Andri, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, entah itu pakai masker kemana saja, cuci tangan setelah beraktivitas, atau bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Dan pesan Pak Andri, jangan tinggalkan sholat sunat maupun sholat wajib. Sekian dari Pak Andri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Bye bye, sampai ketemu lagi.